Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan saya Haridha Samudro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai sistem bangunan sebagai rangkaian proses perjalanan desain DAI 4. Sistem bangunan adalah salah satu bidang yang paling penting dalam arsitektur dan mendekati dalam proyek bangunan sebenarnya. Karena kan pembahasannya melingkupi hampir seluruh aspek teknis dalam bangunan nyata. Bayangkan diri Anda berada pada bangunan yang paling terkenal di dunia. Lalu hilangkan pencahayaan, penghawaan, plumbing, energi, ventilasi, dan lain sebagainya. Sehingga hanya tertinggal Anda sendiri, kedinginan, gelap, dan tidak layak untuk dihuni. Untuk itu, semua yang ada di dalam bangunan haruslah aman dan nyaman bagi pengguna. Sebuah bangunan tidak hanya didesain untuk menyediakan pelindung, tapi bisa mengakomodir kebiasaan pengguna untuk hidup, bekerja, dan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Tentunya ada beberapa kriteria di dalam sistem bangunan, antara lain ventilasi, pencahayaan, pengendalian energi, pengelolaan sumber air, penggunaan material, dan struktur bangunan. Nah, kriteria-kriteria ini dikaji berdasarkan pertimbangan analisis sebelumnya. Ya, salah satu contoh adalah konfigurasi ruang. Paradigma sistem bangunan dapat dilihat dalam dua pertanyaan, yaitu pertama, temuan apa yang Anda dapatkan, ya, hal penting apa saja yang Anda dapatkan ketika mendesain sebuah bangunan, ya. Lalu dari temuan-temuan hal penting itu kalian bisa membuat sebuah batasan. Nah, batasan ini bisa dikaitkan dengan keunikan desain atau karakter desain kalian masing-masing. Dari hasil temuan dan batasan tadi ditransformasikan ke dalam sebuah desain yang kreatif yang mampu merespon batasan-batasan tersebut, sehingga nanti bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan sebuah sistem bangunan. Ada beberapa tujuan utama, yaitu pertama, yaitu mampu mengekspresikan pelayanan bangunan, kemudian mampu mengoperasionalkan dan fungsional, lalu perencanaan area utilitas yang digunakan, dan efisiensi berkelanjutan. Tentunya ini semua berkaitan dengan sistem yang terintegrasi, sistem yang dapat diterapkan pada bangunan, kemudian aksesibilitas dan peralatan apa saja yang mendukung sistem tersebut, dan terakhir adalah optimalisasi pelayanan bangunan. Untuk mencapai tujuan utama tadi, ada beberapa respon yang harus dikerjakan gitu ya. Pertama, respon terhadap tipe, kemudian respon terhadap komponen, respon terhadap area atau volume, respon terhadap lokasi atau zoning, respon terhadap instalasi, respon terhadap maintenance, dan respon integrasi ke bangunan. Tentunya ini semua dikaji dalam konteks analisis dengan cara melakukan identifikasi tipe pelayanan bangunan, komponen, kebutuhan luasan, peletakan, proses pemasangan, perawatan, sampai integrasi antara bangunan di dalam satu tapak. Hal ini bisa diimprove dengan membuat sebuah skema diagram dan gambaran bentuk 3 dimensi model aksonometri. Dan ada beberapa quotation ya berkaitan dengan mendesain sebuah sekolah, yaitu mulai dari penyiapan edukasi di masa depan, kemudian journey ya, berkaitan dengan olah masa, kemudian opening berkaitan dengan bukaan, lalu modul, standar classroom berkaitan dengan konfigurasi ruang, dan untuk sistem bangunan ini berkaitan dengan utilization ya. Jadi kita fokus pada sistem-sistem yang berkelanjutan gitu ya, yang mampu mengakomodir beberapa komunitas-komunitas di dalam sekolah, baik siswa maupun guru. Pertimbangan analisis sistem bangunan yang pertama adalah ventilasi atau penghawaan. Ada beberapa kriteria yang perlu dieksplorasi di sini, yaitu
jumlah okupansi di dalam kelas atau ruangan. Kemudian fleksibilitas penggunaan ruang sekolah, kenyamanan pengguna siswa dan guru, dan sirkulasi udara di dalam ruangan. Dan ini bisa divisualisasikan dengan berbagai macam bentuk. Bisa kita visualkan dalam bentuk denah, potongan, ataupun 3 dimensi aksonometri. Pada prinsipnya, di dalam sistem ventilasi atau pengawalan ini, kita harus bisa menceritakan bagaimana kenyamanan itu bisa terjadi ya, mulai dari angin masuk, kemudian sistem cool air dari bawah, dan pelepasan energi-energi panas. Itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Yang kedua, berkaitan dengan pengendalian energi, ada beberapa kriteria yang perlu dieksplorasi di sini, yaitu sumber energi, lalu penyaluran energi, yaitu atau transmission, lalu distribusi energi, baik tekanan tinggi dan tekanan rendah, dan juga energi alternatif ya, sebagai energi cadangan berupa genset, dan terakhir adalah pertimbangan sustainable atau berkelanjutan, yang kita bisa sebut dengan green energy, di mana tujuannya adalah untuk membuat bangunan lebih hijau dan mampu memanfaatkan alam. Saya lihat di samping, ini adalah gambaran mengenai penerapan solar cell pada atap bangunan. Kemudian pada gambar ini adalah gambar sistem bangunan secara komplit ya, dari potongan bangunan, mulai dari manfaatan angin, ya, wind farm dan solar panel sebagai energi cadangan. Dan ini bisa menjadi green energy pada sebuah bangunan itu. Gitu. Lalu bagaimana pengawaannya, bagaimana pencahayaannya, bisa kita gambarkan melalui skema diagram seperti ini. Gitu. Jadi kedua poin tadi, ventilasi ataupun pengendalian energi, bisa kita pakai dengan cara-cara pengembangan seperti ini, dengan beberapa kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan tadi. Nah, oke, cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga masih tetap semangat mengikuti DAI 4 sampai selesai. Ya, hari ini saya akan berkolaborasi dengan Pak Krisna dan Pak Harida membawakan materi terkait sistem bangunan, dan bagian saya fokus ke pencahayaan dan material bangunan. Langsung ya. Nah, jadi setelah kalian melalui brief, kemudian respon terhadap tapak dan iklim, olah massa dan bentuk, pelindung luar, konfigurasi ruang, dan akhirnya kalian sampai di sistem bangunan ya. Dan saya fokus sistem bangunan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi saya fokus di pencahayaan dan penggunaan material. Nanti yang lainnya sisanya akan dijelaskan oleh Pak Arida dan Pak Krisna. Oke, langsung saja. Nah, tetap ya, saya ingatkan kembali bahwa awal mulanya itu adalah di tagline. Ya, tagline, kemudian kalian bawa ke analisis konfigurasi ruang yang kemarin sebelumnya, kemudian sebelumnya lagi ada pelindung luar dan seterusnya, dan sekarang dibawa di sistem bangunan. Sistem bangunan ada apa saja? 6 tadi, tapi ini saya ambil 2 karena fokus saya tadi yaitu pencahayaan dan penggunaan material. Dan setelah itu buatlah parameter terkait pencahayaan itu bagaimana, penggunaan material itu bagaimana, sesuai dengan tagline-nya ya. Parameter dari pencahayaan dan penggunaan material ini harus tetap berhubungan dengan tagline-nya. Sehingga nanti solusi desain yang keluar tidak akan lari dari atau tidak akan melebar
sudah di frame oleh tagline ya. Jadi makanya saya sudah pernah menekankan bahwa tagline itu sangat penting untuk membatasi desain kalian sehingga desain kalian fokus, solusi desain kalian fokus dan tidak melebar ya. Pertama, pencahayaan bangunan ya. Saya ambil contoh, saya memberikan 3 parameter ini ya. Karena 3 parameter ini muncul karena kondisi site. Menurut saya kondisi site yang masih sangat begitu natural, kemudian SMA yang punya kekhususan terkait agriculture gitu ya. Nah, maka saya ya pasti ya nanti terkait pencahayaan saya harus memaksimalkan pencahayaan alami. Kemudian 2, pencahayaan alami itu juga perlu dikendalikan. Jadi harus ada pengendalian pencahayaan alami. Kemudian yang ketiga terkait orientasi bangunannya ya, untuk memanfaatkan potensi cahaya yang ada di tapak. Nah, 3 ini dasarnya adalah seperti yang saya bilang tadi, saya melihat bahwa kondisi site-nya yang masih sangat alami gitu ya. Kemudian dan kekhususan SMA yang juga ada hubungannya sama alam, agriculture. Maka kata kuncinya adalah saya harus mengoptimalkan pencahayaan alami dengan dioptimalkan bisa, dikendalikan juga bisa, dan saya juga harus mempermainkan orientasi bangunan untuk mengoptimalkan dan mengendalikan pencahayaan alami. Clear ya? Jadi ini kalian harus punya parameter ini di setiap komponen analisis yang sudah kalian kerjakan. Gunanya adalah agar kalian tidak bingung. Kalian tidak bingung untuk menentukan bagaimana sih nanti desain yang keluar gitu. Karena sudah mengacu pada parameter-parameter yang sudah kalian bikin gitu ya. Dan parameter ini tentu tetap harus kembali ke tagline-nya, harus ada hubungannya dengan tagline kalian. Langsung setelah ini banyak sekali gambar-gambar ya, gambar-gambar yang semoga nanti memperkaya pandangan kalian lah tentang desain-desain arsitektur terkait pencahayaan. Yang pertama, nah ini merupakan salah satu dari aplikasi parameter pengoptimalan cahaya alami, ya kan? Misalnya, ini adalah ruang perpustakaan, ruang diskusi seperti itu. Kemudian memang butuh pencahayaan yang sangat besar ya, dan itu tidak mengganggu aktivitas yang di dalamnya, maka saya membuka pencahayaan yang sangat besar. Nah, pencahayaan yang sangat besar ini tentu juga harus memperhatikan orientasi bangunan, kan tidak mungkin kan ya pagi-pagi kemudian kalian memberikan pencahayaan yang sangat besar dan ada aktivitas di dalamnya, itu tentu pasti sangat silau gitu kan ya. Jadi kembali juga pada fungsi ruangnya gitu, apakah ruang itu sangat membutuhkan cahaya yang banyak atau bagaimana ya kan, perlu ada pertimbangan itu. Mengapa sih dibuka lebar seperti ini? Karena misalnya bukaan lebar ini aman dari pencahayaan langsung karena ini adalah orientasinya orientasinya adalah selatan utara, sehingga pencahayaan yang banyak pun tidak masalah, cahaya yang masuk terang tapi nggak silau gitu kan, dan aktivitas di dalamnya juga tidak terganggu. Oke. Kedua, nah ini contohnya ruang kelas nih, ruang kelas pencahayaan juga dioptimalkan memberikan kesan terang, nah tapi pemandangan yang dihadirkan tidak mengganggu konsentrasi karena pemandangannya fokus ke pohon-pohon gitu kan ya, itu juga bisa jadi malah semakin meningkatkan konsentrasi, membuat segar pikiran ketika belajar gitu kan. Misalnya ruang kelas kalian nanti desain seperti ini adalah view yang menghadap ke jurang misalnya seperti itu, dan otomatis ini harus membelakangi meja ya, ini hanya sekedar karena fokusnya adalah ke depan bukan ke jendela bagian belakang ini ya. Nah ini kalian yang menggunakan pendekatan yang ada biofiliknya ini masih sangat masuk ya. Jadi nih pencahayaan sangat optimal sekali, dari ada skylight di sini, kemudian ini ada vegetasi taman di sini ya. Jadi yang kemarin yang sempat ada prinsip bahwa
menghadirkan ruang luar di ruang dalam. Nah itu, atau menyatukan ruang luar dan ruang dalam, ini sangat cocok sekali untuk diaplikasikan. Ya kan, pencahayaan dari skylight kemudian ditambahkan vegetasi atau taman yang seakan-akan dalam bangunan itu juga merupakan bagian dari luar bangunan gitu. Nggak ada pembeda yang sangat masif, tapi lebih ngeblend, menyatu gitu. Kemudian berikutnya, nah ini juga desain skylight untuk memberikan ya menerangi ruangan ya, meminimalisasi penggunaan pencahayaan buatan. Nah ini juga sama seperti yang tadi, ada pohon-pohon besar di dalam, kemudian ada kombinasi antara atap tertutup dengan atap yang terbuka. Maksudnya pencahayaan bisa masuk, tapi tetap tertutup ya. Mungkin materialnya kaca seperti itu, sehingga pencahayaan bisa maksimal masuk. Nah, ada lagi. Ini aplikasi dari pengendalian pencahayaan. Bisa dari shading device ya, shading device, tapi ini nggak biasa nih. Ini adalah studio cahaya karyanya Adi Purnomo. Dia studi cahaya yang masuk di dalam bangunan setiap jamnya. Ya, ada skylight, kemudian permainan miring-miring kolong balok ini ya. Ini juga adalah terjadi karena akibat pertimbangan dari pencahayaan. Dia melakukan penelitian nih, gitu. Kemudian ini, skylight ini agar tidak terlalu memasukkan cahaya terlalu banyak ya. Akhirnya di atas ini ada pot-pot bunga, pot-pot tanaman yang gunanya adalah ditaruh situ sekaligus untuk menyaring cahaya yang masuk gitu. Jadi di sini kelihatan banget permainan gelap terangnya sangat terasa. Gitu. Ya. Oke kan? Ini museum ya, museum. Nah, ini sangat menjadikan shading device penyaring cahaya itu sebagai identitas bangunannya. Ini semua ditutupi dengan vertikal seperti ini, kisi-kisi seperti ini ya. Kemudian akhirnya menimbulkan pencahayaan yang sangat luar biasa. Ini museum nih, bangunan museum. Nah, untuk di sekolah kalian, ruangan mana yang cocok untuk dapat pengalaman cahaya yang seperti ini, pengalaman pembayangan seperti ini. Nah, itu juga kembali bergantung pada fungsi masing-masing ruang, ya. Nah, ini malah seperti ini, rame banget ya. Tapi ini jadi identitas yang khas dari fasadnya. Kisi-kisi yang bisa dibuka tutup sesuai kebutuhan. Ini. Berikutnya material bangunan ya. Karena sekali lagi berdasarkan tadi ya, ada pertimbangan bahwa kondisi alam yang masih sangat natural, kemudian juga SMA yang punya kekhususan yang ada hubungannya dengan alam, agriculture gitu ya. Jadi makanya untuk penerapan material bangunannya, saya memberikan contoh parameter yaitu material yang menyatu dengan alam, mengoptimalkan material lokal, kemudian penggunaan warna-warna netral. Ini ya pasti ya, kalau misalnya menggunakan material yang menyatu dengan alam, biasanya otomatis warnanya juga netral, warna alam. Langsung ke contoh. Nah, ini menurut saya luar biasa. Ini adalah karya terbarunya Raw Architects ya, School of Alpha Omega. Ini luar biasa, maksudnya ini sudah natural banget gitu. Atapnya aja seperti ini ya kan, kemudian dindingnya bata expose, kemudian ini mengoptimalkan pencahayaan alami, banyak kacanya di sini ya kan. Kemudian panggung, nah kan panggung itu satu-satunya sistem struktur yang sedikit mengeksploitasi tanahnya ya, karena yang menancap hanya kolom-kolom pondasinya saja, plat lantainya melayang gitu kan, ya kan, karena kondisi sekitarnya seperti ini, jadi yang cocok adalah panggung rawa-rawa. Ini mungkin area resapan air juga ya, tapi karena tidak ingin menghilangkan fungsi area resapan, akhirnya dibuatlah sistem panggung gitu. Ini natural banget nih. Ini manfaatkan potensi sekitarnya yang berupa bambu-bambu. Ini jembatan ya, jembatan tadi ya,
seperti ini sehingga permainan cahaya juga tetap bisa masuk. Atau ini sebenarnya simple banget, tapi dia berdasar banget gitu. Ya, kenapa kok bata ya kan? Kenapa kok bata? Karena bata adalah bisa bisa menghadirkan suhu ruangan yang lebih dingin. Padahal di luar sangat panas gitu. Kemudian kenapa kok atapnya seperti ini? Ini adalah untuk memaksimalkan sirkulasi udara. Atapnya terbuka, kemudian ada ada rangka-rangka seperti ini ya kan, sehingga ventilasinya sangat maksimal, pencahayaannya juga demikian ya kan. Sederhana tapi penuh dengan pertimbangan dan punya dasar gitu. Ini yang lebih modern ya. Sederhana tapi juga tetap memberikan apa ya, material-material alam ya, cukup putih saja, kemudian semen expose atau beton expose, kemudian warna-warna kayu di kisi-kisinya, kemudian ini aplikasi dari menyatukan ruang luar dan ruang dalam ya kan, keren. Padahal sederhana sekali desainnya. Ini juga skylight ya kan, skylight untuk mendukung area diskusi, area nongkrong yang ada di sini nih. Area nongkrong yang dibuat simple, maksudnya dinamis gitu aja, nggak terlalu kaku. Kemudian ini full memaksimal pencahayaan alami, luar biasa. Kemudian di sini, kenapa kok di sini dibuka ya, buka lebar tanpa ada shading device, dengan di sini ada shading device. Yaitu tadi mungkin pertimbangannya di sini adalah cahayanya tidak terlalu dibutuhkan, cahayanya terlalu silau di sini sehingga dibatasi. Sedangkan di sini orientasinya selatan dan utara, nggak masalah kalau dibuka lebar gitu kan. Luar biasa, sederhana kan, sederhana tapi penuh dengan pertimbangan dan berdasar. Kemudian yang berikutnya, nah ini kisi-kisi yang sekaligus juga menjadi identitas dari bangunannya. Material-material alam ya kan, batu-batuan, batu alam, kemudian punya plaza yang luas gitu kan, dikombinasikan dengan tangga-tangga gitu kan, keren. Nah, ini wah, tropis banget nih gitu ya kan. Punya sosoran yang panjang karena mataharinya di iklim tropis sangat sangat terang gitu, sehingga butuh sosoran yang sangat panjang. Kemudian ini jendela-jendela yang diposisikan acak ya, karena bisa jadi ada pertimbangan bahwa ruang kelas itu tidak terlalu butuh pemandangan keluar gitu kan, karena bisa jadi nanti malah mengganggu konsentrasi gitu kan, sehingga jendelanya tidak dari atas sampai bawah, tapi ada batas, ada dinding dulu baru jendela gitu kan. Warna-warnanya juga warna-warna yang tidak terlalu mencolok tapi tetap menyatu gitu. View yang lain ya, ini bagian bawahnya menyatukan antara ruang luar dengan ruang dalam. Ini ada skylight, maksimalkan pencahayaan sehingga lorong-lorong di sini tetap terang gitu. Material kayu dan sebagainya. Nah, sudah. Jangan lama-lama, sudah 15 menit ya. Dan ini saya punya kata-kata penting nih. Jangan di skip. Seiring berjalannya waktu kalian mendesain ya, seiring kalian jago mendesain, nanti akhirnya sebenarnya bentuk itu nggak perlu dicari gitu. Kata Romo Mangun itu, bentuk itu adalah akan hadir atau sebagai bonus ketika kita sudah melakukan arsitektur dengan baik dan benar. Ya. Jadi bentuk itu akan muncul dengan sendirinya ketika kalian bisa memberikan bentuk atap itu, kenapa kok seperti itu, bentuk shading device-nya kenapa kok seperti itu gitu kan. Karena dasar-dasar yang kuat itu akhirnya kalian sudah nggak perlu mikir bentuk lagi gitu. Karena bentuk itu akan hadir ketika fungsinya itu atau arsitektur itu atau fungsinya itu sudah bisa dipenuhi dengan baik gitu. Punya dasar yang kuat, punya pertimbangan yang kuat, tidak hanya melulu ya saya pengennya gitu pak gitu, nggak bisa gitu. Jadi nanti suatu saat ketika kalian sudah jam terbang mendesain itu tinggi, itu pasti seperti itu. Jadi bentuk itu sudah tidak lagi dicari, tapi bentuk itu muncul akibat adanya
pertimbangan khusus itu tadi, akibat adanya fungsi itu tadi, pemenuhan fungsi, pemenuhan kebutuhan itu muncul sendiri. Dan saya tidak mengharapkan desain sekolah atau desain SMA yang sangat rumit ya. Contoh-contoh yang saya berikan tadi sangat sederhana sebenarnya, sangat sederhana tapi punya dasar yang kuat gitu. Sehingga bentuk sederhana tapi punya dasar yang kuat tetap akhirnya memberikan komposisi estetika yang juga bagus gitu. Saya tidak terlalu membutuhkan terlalu banyak ornamen dan sebagainya, kemudian ya aneh-aneh lah, meliuk-liuk dan sebagainya, enggak. Jadi berangkatlah dari bentukan dasar yang itu diulik karena ada pertimbangan tertentu, bukan karena kamu pengennya seperti itu, bukan, tapi ada pertimbangan tertentu. Bentuk sederhana pun akan bisa jadi bagus kalau misalnya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan arsitektur dengan baik gitu, memenuhi fungsinya, memenuhi pencahayaannya, memenuhi sirkulasinya. Nah itu akan muncul sendiri. Jadi tidak perlu memikirkan bentuk yang spektakuler atau gimana, cukup dengan mendesain yang sesuai dengan pertimbangan, sesuai dengan fungsi, sesuai dengan iklim tapak, kemudian struktur dan lain sebagainya. Jadi semua elemennya harus punya dasar itu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi ke DAI 4 fase 5. Di sini fase ini membahas mengenai sistem bangunan dan kawasan. Sistem bangunan yang dibahas di sini ada 6 sistem bangunan, yaitu ventilasi, pencahayaan, pengendalian energi, pengelolaan sumber air, penggunaan material, dan struktur. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan mengenai pengelolaan sumber air dan struktur. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama, pengelolaan sumber air. Pada pengelolaan sumber air ini, saya bagi menjadi dua. Jadi di sini ada penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor. Jadi pada pengelolaan sumber air ini, untuk penyediaan air bersih ini ada tiga tahap, ada 3 pembagian, yaitu provide, penyediaan, ada keep, penyimpanan, ada distribute atau penyebaran. Sedangkan untuk air kotor, di sini nanti akan ada pembahas mengenai disposal atau pembuangan dan recycle untuk pengolahan. Oke, saya lanjutkan untuk penyediaan air bersih. Yang pertama yaitu provide, penyediaan. Jadi di sini nanti kalian harus bisa mendapatkan informasi sumber air apa yang akan kalian pakai, di mana di tapak Anda manakah sumber air apakah yang paling potensial yang bisa dipakai. Di sini kita juga sama-sama tahu bahwa sumber air biasanya didapatkan dari sumur bor atau PDAM atau sumber-sumber alami lainnya. Nah, itu nanti bisa kalian tentukan kalian memilih yang mana, apakah mengkombinasikan semuanya atau memilih salah satu atau dua. Oke, saya lanjutkan untuk ke penyediaan air bersih yang berikutnya, yaitu keep atau penyimpanan. Jadi di sini sebelum dari sumber air tadi, sebelum disebarkan atau didistribut ke seluruh bangunan atau kawasan, ada penyimpanannya. Dan penyimpanan ini sebenarnya opsional, bisa dibutuhkan, bisa tidak. Tergantung dengan prinsip desain masing-masing. Jadi ketika Anda memutuskan harus menyimpan air untuk sebagai macam keperluan dan lainnya, berarti Anda harus menyimpan air dengan beberapa metode. Di sini ada beberapa metode yang sering dipakai untuk menyimpan air, yaitu waterway, recharge well, atau dam, atau banyak lagi nanti metode-metode yang bisa Anda pilih terkait dengan prinsip-prinsip yang Anda punya. Jadi di sini Anda bisa mengeksplorasi beberapa metode untuk penyimpanan air. Oke, saya lanjutkan untuk berikutnya.
distribute, penyaluran. Jadi di sini setelah air tersebut disimpan atau air tersebut dari sumber, itu akan didistribusikan ke bangunan-bangunan atau kawasan yang memerlukan, area yang memerlukan. Nah, ini mendistribusikannya Anda menggunakan apa? Silakan Anda pilih. Anda bisa menggunakan pipa, Anda bisa menggunakan kanal atau saluran terbuka ya, atau saluran tertutup. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti bisa Anda tentukan. Tentunya pertimbangannya adalah kembali ke prinsip-prinsip yang sudah kalian punya di awal. Jadi dalam utilitas ini pun, dalam penyediaan air ini pun, Anda tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah Anda tentukan di awal. Baiklah, selanjutnya. Nah, setelah disebarkan beberapa area, baru dimasukkan ke bangunan untuk air bersihnya. Untuk pendistribusiannya ke bangunan, ini juga ada, kalian juga menentukan. Ada tandon, ada pakai metode tandon atau metode pompa, atau kombinasi, atau metode-metode lain yang mungkin kalian pahami. Yang mungkin kalian sudah punya ide seperti apa, Anda dari prinsip Anda punya cara menyalurkan air bersih, ya silahkan Anda pilih, dan masing-masing pilihan Anda sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sudah Anda buat, itu masing-masing ada konsekuensinya. Jadi masing-masing ada dampaknya, dan itu tetap harus dijadikan pertimbangan utama. Oke, saya lanjutkan. Ketika air bersih sudah selesai, kita untuk penjelasan. Jadi untuk penjelasan output pekan ini terkait penyediaan air bersih ya. Di sini saya berikan contohnya. Jadi Anda bisa sumber air bisa Anda pilih dari PDAM, sumber alami, air hujan dan sebagainya. Silahkan Anda tentukan sesuai dengan prinsip Anda. Lalu untuk penyimpanannya bagaimana? Apakah ya dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi, atau Anda punya cara sendiri? Silakan. Lalu distribusi untuk ke kawasan dan bangunan, bagaimana caranya? Apakah saluran terbuka, tertutup, dan sebagainya? Itu nanti akan Anda pilih, Anda tentukan, sehingga Anda ketika nanti membahas mengenai konsep utilitas, Anda sudah punya, Anda sudah memiliki bahan untuk yang perlu disampaikan. Oke, untuk pengelolaan air bersih seperti ini. Kita lanjutkan untuk pembuangan air kotor. Untuk pembuangan air kotor ini, seperti yang kita tahu, ada black water, ada grey water. Nah, ini nanti Anda silahkan pilih untuk black water seperti apa caranya, untuk grey water seperti apa. Jadi ada beberapa metode ya, ini saya sampaikan ada yang on-site, ada cluster, ada central. Kalau on-site, mungkin yang sering kita pakai, jadi perbangunan seperti apa metodenya, itu on-site. Kalau cluster dikumpulkan menjadi satu, kalau central dipusatkan. Nah, silakan Anda tentukan metode-metode Anda sendiri yang sesuai dengan prinsip Anda ya, prinsip desain Anda. Jadi ini hanya beberapa contoh saja. Sedangkan untuk pengolahan ini pun banyak, pembuangan ini banyak contoh metodenya. Jadi Anda punya tentukan salah satu, ataupun bisa dua, atau bisa kombinasi semuanya. Oke, selanjutnya, jadi seperti ini, seperti yang air bersih tadi. Jadi jenis limbahnya apa, black water, grey water. Untuk yang black water seperti apa, untuk grey water seperti apa, strategi pembuangannya bagaimana, bisa Anda cantumkan di lembar gambar Anda, lembar bidang kerja Anda. Di situ Anda bisa menginformasikan sejelas-jelasnya, tapi usahakan jangan terlalu bertele-tele, dan jangan terlalu banyak tulisan, lebih banyak beri gambarnya. Oke, untuk pembuangan air kotor cukup sekian. Kita lanjutkan ke pengolahan air hujan. Untuk pengolahan air hujan ini pengolahan dan penyaluran pengolahan air yang dapat dimanfaatkan kembali. Jadi ya ini untuk beberapa prinsip desain kalian pasti ada yang memakai untuk pengolahan air hujan dan sebagainya. Jadi ini Anda pakai metode apa di sini untuk pengolahannya? Terutama masing-masing metode ini membutuhkan ruang ya, membutuhkan tempat. Jadi di sini ada perlu space khusus untuk penerapan metode-metode ini. Jadi ada
Ini saya sebutkan 2 contoh saja, silahkan Anda cari metode yang lain. Jadi ada SPAH, sistem penampungan air hujan, dan PAH, panen air hujan. Ini silahkan Anda pakai yang mana, atau Anda punya metode lain silahkan. Tetapi harus tetap Anda informasikan bahwa metode-metode ini tidak membutuhkan ruang yang tidak kecil, membutuhkan ruang tidak jadi metode-metode ini membutuhkan ruang yang luas gitu. Jadi areanya di mana itu nanti bisa Anda tentukan di kawasan Anda. Oke, jadi seperti itu untuk pengolahan air hujan. Jadi silakan Kak, di prosesnya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Pengolahan air hujan, pengolahannya seperti apa, strateginya bagaimana, penempatan penampungannya tadi, kalau memang pakai penampungan di mana. Tentunya Anda sudah melakukan proses analisis tapak sebelum-sebelumnya, proses-proses sebelumnya, jadi Anda bisa tahu lokasi-lokasi mana yang sesuai untuk penampungan pengolahan air hujan ini. Baik, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ke struktur bangunan dan kawasan. Struktur bangunan dan kawasan ini langsung saja saya bahas menjadi 3 poin ya. Di sini ada pola struktural, ada kontinuitas vertikal, ada struktur bangunan di tanah miring, karena tapak kita merupakan tapak berkontur, kondisinya miring, jadi saya masukkan pembahasan sedikit untuk bangunan tanah miring ini. Jadi untuk pola struktural, ini ada regular grid dan irregular grid. Jadi kalau regular itu ada grid bujur sangkar, grid persegi, grid tartang, dan grid melingkar. Jadi di sini saya harap kalian sudah pernah membaca dan pernah mempelajari mengenai grid-grid ini. Jadi dalam penjelasan kali ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Lalu irregular grid. Kalau irregular grid ini memodifikasi dengan penambahan dan pengurangan dari grid-grid yang regular. Penambahan ukuran dan sebagainya, termasuk memodifikasi skala dan proporsi. Dan juga memodifikasi geometri. Penjelasan-penjelasan mengenai irregular grid ini juga saya harap tentunya kalian juga sudah pernah membaca dan pernah mempelajari, jadi tidak perlu saya ulang di sini. Lalu kaitannya dengan kontinuitas vertikal, jadi yang saya tekankan di sini bahwa jangan lupa bangunan Anda ada yang jumlah lebih dari 2-3 lantai, total ada yang sampai 4 lantai, terutama dengan bangunan 4 lantai di tanah berkontur itu seperti apa perlakuannya, itu harus Anda jadikan pertimbangan. Karena di sini Anda harus paham mengenai kontinuitas vertikal, jadi ada beban atap dan sebagainya, dan ini ada kaitannya dengan kolom dan sebagainya. Jadi ini tidak perlu saya ulang lagi, harusnya kalian juga sudah paham semua mengenai kontinuitas vertikal. Lalu kaitannya dengan bangunan-bangunan bertingkat, ini tidak dipungkiri ada kemungkinan bahwa desain Anda nanti akan mengalami hal-hal seperti ini. Anda membutuhkan bentang yang lebar, ruang kosong, tapi Anda masih bingung dengan strukturnya. Jadi ada beberapa solusi ya terkait dengan bentang kosong ini nanti, bentang lebar, ruang kosong ini. Jadi Anda bisa menempatkan fungsi tersebut di lantai paling atas. Jadi seperti yang ini, Anda bisa tempatkan seperti ini. Jadi di sini Anda bisa bebas kolom dengan syarat di sini ada balok transfernya. Lalu yang kedua seperti ini. Jadi di sini ini kontinuitas vertikalnya terhenti di sini, tapi ditransfer melalui balok transfer ini ke kolom-kolom terdekat. Seperti ini bisa Anda lakukan. Oke. Selanjutnya, seperti ini juga, ini kontinuitas vertikalnya terhenti di sini, tapi ditransfer lanjutkan dengan balok transfernya ke kolom-kolom terdekat. Atau, ini solusi terakhir, Anda pisahkan bangunan Anda, bangunan yang sudah Anda tentukan, Anda pisahkan dengan bangunan yang membutuhkan bentang luas tadi, bentang lebar tadi. Jadi, sama-sama saling tidak mengganggu. Itu bisa. Jadi Anda punya 4 alternatif untuk mengakomodasi bentangan lebar Anda di dalam ruangan ya. Gitu. Jadi tidak ada alasan lagi Anda tidak mendapatkan atau Anda kesulitan untuk mengolah ruang, mengolah desain Anda dengan hambatan struktur dan sebagainya.
Oke, kalau untuk tanah miring seperti ini. Jadi sebenarnya ada dua, ini yang saya sampaikan dua contoh ya. Anda bisa dapatkan contoh-contoh yang lain dengan dari sumber-sumber yang lain. Jadi saya sampaikan dua contoh seperti ini. Jadi yang pertama untuk bangun tanah miring, Anda memberikan retaining wall setelah Anda melakukan cut and fill atau sebelum Anda lakukan cut and fill, Anda bisa tambahkan retaining wall sepanjang yang Anda perlukan untuk menahan tanah seperti ini. Jadi untuk tanah tersebut supaya tidak mengalami kegagalan bangunan, di mana tanah itu nanti bisa longsor dan sebagainya. Oke, ini bukan solusi, alternatif penyelesaian masalah pertama untuk di tanah miring. Lalu selanjutnya Anda bisa membuat seperti ini, jadi tidak memakai dinding penahan tanah, tetapi strukturnya, seluruh pondasi dan sebagainya mengikuti ketinggian elevasi dari tanah tersebut. Tentunya dengan jenis-jenis pondasi yang berbeda-beda ya, dengan jenis pondasi yang pondasi dalam, jadi ada friction piles, end bearing pile, dan caisson. Nah, ini bisa Anda terapkan seperti ini. Ini hanya dua contoh, jadi silahkan Anda mengeksplor sistem struktur yang lain, solusi-solusi yang lain yang bisa Anda lakukan di tapak Anda. Nah, untuk pola struktur bangunannya seperti ini. Jadi bagaimana pola strukturalnya? Ya, tentunya Anda sudah tahu pola strukturalnya, Anda grid-gridnya pakai apa, seperti apa Anda mengolah bangunan Anda dengan strukturnya itu Anda tampilkan di sini. Lalu struktur kawasannya, ya ini strategi pada kontur dan pengolahan tapaknya. Jadi pengolahan tapak yang sudah Anda lakukan, cut and fill dan sebagainya, untuk mempertahankan kestabilan tanah itu Anda memberikan solusi seperti apa? Termasuk mendirikan bangunan di atasnya. Anda bisa pakai retaining wall, Anda bisa pakai pondasi seperti yang tadi mengikuti elevasi kontur, atau Anda bisa pakai cara-cara yang lain. Jadi nanti ketika Anda membahas konsep struktur, Anda sudah punya pemecahan-pemecahan masalah, Anda sudah punya konsep untuk strukturnya. Anda mau melakukan apa di situ, Anda sudah tidak bingung lagi. Oke. Jadi kembali lagi, kalau yang di awal tadi pengelolaan air bersih, Anda bisa menginformasikan sumbernya dari mana, penyimpanannya bagaimana, lalu distribusinya bagaimana, dan untuk air kotornya mengeluarkannya bagaimana, mengolah air hujannya seperti apa. Ditambah lagi dengan untuk strukturnya seperti ini, Anda pakai sistem struktur yang seperti apa, materialnya bagaimana, dan pada tapak tersebut Anda perlakukan apa supaya kondisinya bisa ideal, bisa stabil ketika Anda mendirikan bangunan, ketika bangunan Anda ada aktivitas di atasnya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.